Jawa Timur memiliki potensi pesantren terbesar di Indonesia. Kalau pemerintah hadir untuk memberikan supporting system, kolaborasi, sinergitas yang baik antara pemerintah, baik di level provinsi maupun kabupaten kota, bahkan tadi saya diskusikan melalui podcast pada pagi hari ini, atau pada kali ini, sinergi haruslah dibangun, mulai dari akar rumput yang paling bawah. 98.8. Halo Empower, selamat datang di podcast Ngode sama Vander kali ini. Seperti biasa, kalau ngode ini kan ngobrol bareng Dewan. Nah, sama Vander sudah ada anggota DPR di Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Gus Tamim. Waalaikumsalam. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi Gus Tamim. Terima kasih diundang di Ngode radio kesayangannya masyarakat Jawa Timur. Alhamdulillah. Kok anggota Komisi D Gus G? Komisi Jalan dan Jembatan. Jalan dan Jembatan. Ya karena memang bidangnya dari situ pembangunan ya, gitu pembangunan. Kan. Dapilnya dari Blitar Raya dan Tulungagung, betul ya Gus ya? Tulungagung dan Blitar Raya. Wih, ya, dapilnya lumayan luas ya. Saya kapan hari sempat jalan-jalan ke Tulungagung Gus. Lumayan jauh ternyata. Jauh itu kalau dirasakan. Oh iya benar juga, tapi makanannya enak-enak Gus. Tapi kalau ada tujuan, ada semangat tentu akan dekat. Nah, ya. Dapilnya Gus Tamim ini kalau waktu itu saya jalan-jalan saya lihat-lihat banyak pesantren Gus. Lumayan ya, banyak ada pesantren, tapi tidak sebesar di apa namanya Tapal Kuda ya. Oh betul. Tidak sebanyak di Pendalungan, sehingga di tempat kami banyak pesantren, bahwa pesantren salaf masih ada. Oh ya? Masih eksis, tetapi juga kolaboratif dengan pesantren modern. Harus. Artinya ya ada pendidikan formal di situ, tapi salafnya masih jalan ada. Oke, nah kebetulan kita hari ini bakal bahasnya soal pondok pesantren nih Gus. Dan kebetulan Gus Tamim juga kan alumni dari Sidogiri dan Jombang tadi ya cerita-cerita ya. Alumni pondok pesantren di Jombang, kalau dengar ceritanya tadi Empower keliling loh. Mungkin boleh diceritain dikit Gus biar Empower tahu kelilingnya luar biasa loh. Saya bersyukur sekali menjadi santri yang apa namanya? Santri yang berkesempatan untuk mempelajari ilmu salaf. Keliling banget ya. Ilmu salaf itu adalah ilmu yang mempelajari kitab kuning. Oh, oke. Kitab kuning ya kitab literasi kaitan dengan agama. Tetapi bahwa di Sidogiri saat itu, saya tahun 87 masuk di kelas ibtidaiyah, walaupun waktu itu belum ada muadalah. Muadalah itu apa? Muadalah itu bahwa sekarang kita belajar di Lirboyo semisal di level ibtidaiyah, maka berarti ijazah kita adalah sekolah dasar. Kalau kita belajar di Sanawiyah otomatis ya sama dengan sekolah menengah. SMP. Iya, SMP ya, sama MTS. Bahkan ada nafar ula, nafar sani setara dengan S1 dan S2. Kehadiran negara terkait dengan apa namanya legalitas sertifikat atau ijazah di pesantren ini adalah hal yang luar biasa. Karena kalau nggak gitu kan kasihan juga teman-teman yang ada di pondok ya kan Gus? Tidak soal kasihan, tapi bahwa nyatanya pesantren adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu loh yang sering terabaikan itu kan. Masyarakat itu lupa kalau pesantren ini juga perannya sangat vital, kemanfaatannya sangat vital, termasuk di sektor ekonomi kan Gus kan? Ayo kita ngomong-ngomong pesantren yang tidak sekedar ngaji itu dia, dan tidak sekedar ekonomi, ayo ngomong itulah. Ya itu dia. Pemberdayaan ekonomi gitu lah, ada di pesantren. Itu kan harusnya bisa jadi hub ekonomi kan Gus. Mereka harus bisa jadi, ya nggak cuma belajar ngaji aja, nggak cuma dakwah, tapi juga bisa jadi hub ekonomi kalau Vander baca. Bener nggak sih sebenarnya Gus? Sangat amat benar. Pesantren kini menjadi ekosistem ekonomi yang kuat. Bahwa pendidikan karakter dipadukan dengan unit usaha produktif, sehingga akhirnya apa? Pesantren tidak sekedar belajar teori. Ada istilah yang namanya memfekihkan masyarakat dan memasyarakatkan fikih. Artinya fikih itu adalah semata. Fikih tidak sekedar orang belajar wudhu, orang berwudhu, orang bersolat. Tapi fikih itu juga ada namanya kitabul buyu. Itu kitab yang menjelaskan terkait dengan jual beli. Berarti kalau kayak gini beneran bisa jadi hub ekonomi Gus harusnya. Nah, makanya kemudian mensyariatkan dalam bentuk teori apa yang ada pada ilmu syariah tentang akad. Ada syirkah, ada mudharabah, ada mukhabarah, istilahnya bagi hasil, sama-sama nanam modal, kemudian berbagi keuntungan. Ini semua diatur. Sudah dalam, diatur di situ. Iya, yang namanya perbankan atau transaksi syariah.
Lah, kalau sudah kayak gini berarti harusnya secara konsep profesional bisnis pesantren nggak punya masalah dong harusnya. Nggak ada masalah, dia belajar secara ilmu dasar. Nggak boleh diremehkan. Cuman berarti, Gus. ketika bicara profesionalisme, ayolah kemudian kita harus mengaktualisasi bahwa santri harus menatap masa depannya dengan baik. Oh, itu dari sisi manpowernya berarti ya, dari Betul. sisi santrinya. Sehingga tantangannya adalah menyeimbangkan idealisme dakwah dan profit. Oke. Budaya tradisional sering berbenturan dengan sistem modern. Ini saya kira pemantik kita. Iya. Sehingga memang bagaimana sering- kemudian betul, ada santri yang profesional dalam dakwah, menyampaikan dakwah di mimbar, tapi juga berkemampuan secara ekonomi. Itu yang harus Nah, diwujudkan. Ya. ayo kita bismillah. Bismillah. Bisa tapi Gus ya, harusnya bisa ya. Bisa. Dukungan pemerintah seperti apa Gus so far untuk bisa sampai ke titik itu tadi Gus? Jadi begini, pesantren ini adalah lembaga pendidikan tertua di negeri ini, Ya, bahkan di betul. bangsa ini. Kita tahu bahwa ada namanya makna Jawa. Oh oke. Utawi, iki, iku, itu konon sejarahnya adalah dikarang oleh seorang guru namanya Sunan Ampel. Oke. Sunan Ampel. Sehingga waktu saya nyantri di Sidogiri pun banyak teman saya anak-anak Madura. Tetapi ketika dia nyantri di Pondok Sidogiri, memaknai kitabnya itu dengan bismillah kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahman Kang Moh Welas. Ini anak-anak Madura pakai bahasa Jawa. Oke. Saya tanya, loh, ini kan mayoritas anak-anak Madura, kenapa Iya. nggak pakai bahasa Madura? Iya. Kata anak-anak Madura, kita kepingin dapat berkahnya Mbah Sunan Ampel. Oke. Dan ternyata dalam kajian juga yang namanya bahasa Jawa ini adalah bahasa yang setara dengan bahasa internasional. Iya, karena mereka memang Sangat amat lengkap. peradaban yang lengkap waktu Iya, itu. kalau betul, kita kan betul, makan betul. pagi, makan siang, makan sore, dahar enjang, dahar siang, ini kan luar biasa. Jadi budayanya sendiri sudah ada sejak lama. Yang berarti modalnya itu sebenarnya sudah ada. Sehingga konsepsinya adalah, ayo kita diskusi dengan konsep begini, menurut saya. Lestarikan tradisi lama yang aktual dalam rangka mengabadikan ciri khas pesantren dalam peradaban. Supaya nggak hilang. Tapi gitu ya, Mas. jangan lupa bahwa santri harus mampu menatap masa depannya. Nah, jangan cuma di situ-situ aja berarti kan. Sehingga aktual sesuai dengan era dan zaman. Itu dia. Berarti kalau kayak gitu pesantren nggak boleh cuma mainnya di sektor UMKM aja dong Gus. Harus masuk ke industri juga. Di mana ada komunitas, ada ngebayang semisal. Di Sidogiri 10.000 santri. Itu udah market itu. Jelas itu. Dari market itu. berbagai daerah mulai Sabang sampai Merauke, tiap bulan ada transfer uang Betul. ke pesantren. Saya pernah bayangkan dulu pesantren-pesantren yang besar seperti di Jombang ada apa namanya, ada Den Anyar, ada Tambak Beras, Ya, betul. ada Tebu Ireng, ada Rejoso. Waktu itu saya bersama dengan ahli, ini duit pesantren ini, anak-anak santri yang duitnya dalam loker, ada berapa ya? Ternyata setelah kemudian dihitung dalam awal bulan, itu bisa miliaran uang dalam loker itu. Di loker-loker santri itu. Iya. Wow. Money cash. Hard cash itu ya. Bro? Iya, akhirnya Oke. apa? Ayo, kita bikin kemandirian. Bagaimana kemudian belanja santri tidak boros. Santri harus diganti dengan alat tukar waktu itu. Waktu itu belum banyak ATM di tahun-tahun 86, 87 itu. Iya. Sehingga waktu itu pesantren itu membuat namanya alat tukar. Jadi diganti dengan kartu. Kayak kupon gitu Gus. ya? Diganti dengan kupon. Oke. Agar supaya berapa sih kebutuhan sabun santri, deterjennya butuh berapa. Ini awalnya begitu. Berangkatnya dari keresahan Nah, seperti itu berarti. akhirnya apa? Toko pesantren, unit usaha pesantren jadi maju dan terukur. Karena belanjanya kemudian dalam jumlah besar, akhirnya dapat harga yang murah. Makanya kalau saya mengartikan, betul. ada pepatah mengatakan al-jama'atu rahmatun, berkumpul dengan komunitas besar adalah rahmat. Nah, kalau kita mau bikin manajerial ekonomi, berkumpul dalam komunitas banyak adalah hal yang murah. Karena jadinya banyak, belinya jadi kayak grosir gitu, jadinya lebih murah. Betul. Nah, santri-santri yang milenial sekarang ini nih Gus, santri-santri yang milenial merespon ini seperti apa? Mereka masih antusiaskah atau
nggak capek atau gimana posisi Bukan mereka? soal antusias, ini tantangan zaman. Mereka harus mau berarti. Jadi ya? santri itu memang diajari untuk merawat akar. Oke. Sehingga jangan lupa kalau kemudian kita mau ngaji harus berdoa. Bahkan kita harus tahu siapa pengarang kitabnya. Bila perlu sampai biografinya. Oh, sampai perlu Sampai biografinya. karena supaya bisa belajar suri toladannya. Iya. Sehingga ketika dulu santri sekedar yang namanya membaca kitab takrib semisal fikih, ya kita tahu pengarangnya siapa. Oh, seorang namanya Abu Suja semisal, Syekh Abu Suja. Ya. Oh, hari ini sudah beda. No, siapa Abu Suja? Oh, Abu Suja ternyata seorang qadhi. Dia adalah seorang hakim agung. Oh, oke. Oh, kalau begitu berarti tidak salah dong kalau saya ngaji Fathul Qorib kemudian ada santri yang ke depan akan siap menjadi hakim agung. Karena belajar dari beliau gitu ya. Nah, Oh, sehingga oke. tidak sekedar belajar literasinya, tapi juga mengenal konfigurasi tentang penulisnya. Jadi belajarnya memang harus komprehensif sampai ke filsafatnya, filsufnya juga harus dapat. Nah, berarti ya. dari situlah kemudian akhirnya kita kan belajar itu buku, itu kitab. Dulu kan kita harus belanja itu tahun-tahun itu. Iya, betul. Nah, sekarang cukup dengan positioning santri baru yang jumlahnya ribuan. Ya. Kalau aku beli takrib, kitab takrib dalam jumlah 10.000. Lebih murah. Nah, Lebih murah masa pasti. kemudian sama dengan harga satuan? Kan ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Ini peluang-peluang ini yang harus ditangkap gitu kan. Artinya bahwa yang namanya positioning santri ini terhadap dunia bisnis dan dunia ekonomi di internal saja itu sudah pasar. Sudah selesai. Pasarnya Sudah sudah pasar. terbentuk gitu kan. Iya. Apalagi kalau ini dibawa keluar. Makanya kemarin kita beristihad juga ternyata loh, dulu santri itu harus nyuci sendiri. Apa kata guru saya? Itu kan dulu. Itu kan dulu. Iya, menarik sih. Itu kan dulu gitu kan. Sekarang santri ini kalau pulang sudah nggak nyuci lagi, udah ada mesin cuci. Sehingga kemudian santri ini agar supaya kemudian fokus mengaji dan belajarnya, maka urusan Laundry, mencuci laundrynya sudah harus diganti dengan teknologi. Biar fokus. Tapi ini menarik sih. Tadi Gus Tamim cerita. Ini namanya dalamnya- merawat tadi itu, Itu dia. merawat yang namanya akar, tapi jangan lupa menyapa zaman. Menyapa zamannya nggak boleh lupa. Itulah yang namanya profesionalisme. Internalnya sudah jadi market. Dibawa keluar bakal lebih cakep, Gus. Nah, Nah. nanti Father mau bahas itu, Gus. Tapi nanti dulu, Empower. Selamat Hari Bumi 22 April 2025. Ada hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Ada hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam ciptaan Allah. Termasuk pada hari ini saya berkunjung ke Mas Kaji Wahib, budidaya berbagai jenis kambing. Ada kambing Itawa, kreativitas inovatif yang dilakukan oleh Mas Kaji Wahib. Ini pertanda bahwa pelestarian alam, pelestarian bumi, di Hari Bumi tidak sekedar ngomong pelestarian, tapi kita nyatakan dalam bentuk fakta bahwa melestarikan bumi juga melestarikan alam dan isinya. Kita lanjut lagi deh, Mawar. Tadi menarik Gus Tamim cerita internalnya saja sudah jadi market gitu kan. Kalau dibawa keluar secara kemandirian ekonomi lebih cakep lagi loh, Gus. Secara otomatis. Iya, Jadi kan? kan begini. Pesantren hadir ini kan sejarahnya adalah bersama dengan masyarakat. Betul. Bahkan kalau kemudian mau kita buka sejarahnya, bahkan lebih dulu pesantren ketimbang desanya. Iya, itu kadang desanya Pesantren Sidogiri baru itu muncul. 280 sekian tahun yang lalu. Oke. Makanya nama desa itu mengikuti nama pesantren. Oh iya, karena pesantrennya ada lebih dulu. Dan kalau toh duluan yang namanya desanya, pesantren tentu tetap nasionalisme. Iya. Nah, ini menarik kan? Iya. Apa? Pesantrennya bernama lingkungan sekitar. Menyesuaikan. Tebu Gitu ya. Ireng, Ya. Pondok Tebu Ireng, pesantren Tebu Ireng. Itu nama desa, nama apa namanya dukuh. Dukuh Tebu Ireng ya. Ya nama dusun. Desanya Cukir kali ya. Ya.
ada pesantren Denanyar. Itu Denanyar. karena desanya Denanyar. Betul. Tambak beras, itu sama juga. Artinya apa? Dari penamaannya saja, ini sudah menjadi bagian daripada desa dan tempat itu. Maka ya pasti dong kolaborasi. Sejarahnya kolaborasi, berdirinya kolaborasi. Ya, sampai ya kapanpun tentu harus, mestinya gitu ya. juga harus kolaborasi terkait dengan manfaat yang ada di pesan. Baik itu manfaat secara ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Iya. Kolaborasi yang paling pas sama pemerintah apa kalau kayak gitu? Nah, kolaborasi ideal memang harus berlandaskan pada kesetaraan. Ada cerita nih, Apa nih Gus? pesantren ada sungai, Oke, pesantren ada sungai. sungai. Ketika kemudian 1.000-2.000 santri, akhirnya kan sungai ini tercemar. Pasti, karena kan ada mandi juga di situ, Nah. cuci baju di situ. Akhirnya apa kata masyarakat? Duh, kami kok hanya dapat limbahnya. Kotor doang airnya deh kan. Maka mesti pengurus pesantren beserta para kiai setempat berkolaborasi dengan desa. Negara hadir dengan yang namanya tata kelola limbah. Oh, oke. Sehingga inilah yang namanya pola sinergitas, Supaya- kolaborasi iya, yang iya, terbangun. iya. Kalau orang kemudian dikasih tabel, ayo berjariah, masjid, semangatnya luar biasa. Betul itu. Ayo berjariah bikin ipal, ya kira-kira. Nah, padahal ini adalah satu kesatuan, pahalanya justru mungkin besaran ini. Betul, sebenarnya kalau by logic iya. Karena manfaatnya nyata. Nah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang menebar manfaat kepada Betul. sesama. Nah, disinilah kira-kira bagaimana pemerintah bukan sekedar pemberi bantuan karitatif, tapi pesantren bertindak sebagai objek pelaku ekonomi aktif. Pelaku ekonomi Ya, aktif. aktif, sehingga program pesantren harusnya disesuaikan dengan potensi lokal pesantren, sehingga pemerintah hadir dalam bentuk memberikan supporting system. Oke, support itu berarti yang dibutuhkan. Pemprov Jatim supportnya seperti apa memang Gus? Ya tadi, model gambarannya adalah pesantren ini kan berpikirnya adalah dari santri, oleh santri, dan untuk Santri. Betul. Tapi bicara ekonominya adalah tentu bukan dari santri, oleh santri, untuk santri. Tapi bicara ekonominya adalah mestinya adalah dari santri, oleh santri, dan untuk masyarakat. Sepakat saya. Tidak boleh berhenti di santri saja gitu Betul. kan. Harus expand gitu kan, harus Nah. manfaatnya terasa gitu. Inilah yang kemudian bagaimana Pemprov atau pemerintah diharapkan mempermudah akses permodalan. Pasti itu harus itu ya. Kemudian pendampingan sertifikasi halal. Oh, oke. Ini jangan sampai kemudian ketika pesantren membutuhkan, kemudian dihadapkan dengan birokrasi yang rumit. Yang susah banget gitu yang bikin pusing gitu Yang ya. tentu harus ada yang namanya transformasi adalah kaitan dengan bantuan teknologi. Teknologi Oke. tepat guna. Itu yang paling dibutuhkan saat ini gitu kan. Sehingga pemerintah hadir tidak kemudian memberikan bantuan secara langsung, tapi yang paling tepat adalah dengan semacam bantuan teknologi dan alat tepat guna untuk memberikan pemantik agar supaya pesantren ke depan juga menuju yang namanya kemandirian secara ekonomi. Butuh trigger pointnya. Trigger pointnya adalah transfer knowledge teknologi tadi berarti. Betul. Supaya kalau saya nggak salah Pemprov itu punya OPOP itu, one pesantren one product. Wah, itu menarik sekali. Kalau ini transfer teknologinya optimal, OPOP-nya keren harusnya Gus. Jadi begini contohnya. Pesantren hadir dengan program gubernur kan? Ya. One pesantren, one Produk. produk. Yang paling nyata adalah ketika masyarakat ingin membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga tidak perlu lagi datang ke Samsat, Nggak, cukup datang ke pesantren terdekat. itu keren sih. Program ini menarik sekali Menarik, untuk betul. ini loh mengakselerasi. Iya. Jadi bagi pesantren yang sudah maju, mohon maaf saya nyebutnya adalah Sidogiri, Pondok Pesantren Gontor, Iya. ya itu kan juga di Jawa Timur di Ponorogo ya. Kemudian ada di Pacet, ada Iya, Amanatul Pacet. Ummah Oh, betul, Amanatul Ummah. di Profesor Asep ya. Ini sudah lewat bicara OPO. Mereka sudah tidak perlu lagi bicara itu karena Ya bukan mereka tidak beyond, perlu, ya, sudah tetapi beyond mereka. dia sudah menjadi bagian daripada standarisasi kemandirian. Iya. Tapi ada yang menarik. Apa? Gus? Menarik adalah di Pacet itu ada namanya Kiai Mahfud. Waktu itu saya juga sempat datang ke beliau, Oke. bikin acara Ansor waktu itu. Beliau memberdayakan masyarakat itu dengan dengan menghitung kebutuhan produk, kebutuhan logistik.
Oke. Sehingga Kiai Mahfud ini menyampaikan kepada masyarakat, ini pesantren kamu, ini bumi-bumi wakaf. Kebetulan yang mengasuh adalah saya. Oke. Ayo kita urus bareng-bareng. Kata masyarakat, gimana caranya Kiai? Iya. Kami ini butuh yang namanya beras. Oh, oke. Dalam seminggu sekian kintal, dalam sebulan sekian ton. Kami butuh yang namanya sayur. Terus gimana Kiai? Ya kamu nanam padi, Ya. terus kemudian disimpan di rumah kamu, sehingga nanti kamu jualnya ke kami tidak lagi dalam bentuk gabah atau beras, tapi nasi. Wih, keren sih kalau kayak gitu. Nah, coba Keren sih. kira-kira pendapatan petani akan naik berapa ini? Iya, jelas. Nah, Kan nggak lagi jual barang mentahnya, Gus. nanam padi, Iya. jual nasi. Betul. Kamu harus nanam sayur. Ah. Nanam sayur. Nah, terus gimana Kiai? Nanti kami hitung kebutuhan sayur pesantren berapa. Sehingga ketika kemudian kamu panen yang namanya sawi, kamu panen yang namanya kubis, jualnya tidak sawi, tapi Makanan jualnya jadi, ya? adalah makanan jadi, jualnya adalah pecel, Iya. jualnya adalah Sop gitu kan. Ah. Menarik sih, Gus. Sehingga kolaborasinya tidak sekedar kemudian dalam bentuk bahwa santri datang ke masjid dan musola Iya, iya, iya. untuk memberikan pembinaan agama, tetapi juga ada hal yang kebalikannya. Masyarakat mendapatkan kesejahteraan secara ekonomi, kenaikan strata pendapatannya dari pesantren. Ini menarik sih. Saya ngebayang hari ini. Iya. Kalau, mohon maaf, ada makan bergizi gratis. MBGI sama, Gus. Kalau kemudian, yang kan itu kan di desa itu. Iya, iya, iya. Coba kalau itu kemudian dikolaborasi dengan BUMDes, sehingga dipastikan kebutuhan beras, kebutuhan apa, seluruh masyarakat harus menjadi pilar utama dari SPPG atau mungkin apa namanya, makan bergizi. Dapurnya. Wah, itu selesai, sangat Gus, kalau luar kayak biasa. gitu, Gus. Apalagi kalau kemudian merah putih. Sama aja, itu kan juga bisa Merah disupport seperti putih itu. ini terus kemudian menjadi bagian daripada untuk mensupport keberlangsungan daripada ekonomi kecil-kecil oleh warga masyarakat. Oh, ini akan luar biasa. Harusnya Makanya saya sepakat bahwa ayo kita bareng-bareng memulai ekonomi kerakyatan dengan kemandirian ini melalui desa. Konsepnya sudah ada di Dan pesantren. kenapa saya nyebutnya desa? Karena pesantren adanya di desa dalam tanda kutip. Iya, 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 iya. Memang awalnya Kalau mereka toh berangkatnya adanya di dari kota, desa. saya kira juga tidak ada masalah. Karena pesantren hadir tentu akan memberikan teladan, Ya. tidak sekedar dalam hal masalah ibadah dan muamalah, tapi lebih daripada itu kaitan dengan bagaimana mengupayakan lahirnya kemakmuran dan kesejahteraan. Konsepnya sudah ada di pesantren, tinggal ini dibawa keluar supaya masyarakat juga dapat efeknya loh, Gus. Pesantren selesai dulu. Iya, Pesantren mandiri dulu. Ini harus selesai dulu nih yang ini dulu. Nah, setelah pesantren mandiri, baru kemudian, tapi jangan lupa, menuju mandiri ini sudah bersama dengan masyarakat. Ya, supaya saling silang gitu kan. Betul. Iya, iya, iya. Kalau kayak gitu berarti di pemerintahan harus ada kayak badan pesantren nggak sih, Gus? Saya kok tidak perlu sekesana ya. Oke. Jadi dalam pikiran kami, udahlah, negara ini hadir, pemerintah ini hadir, mempermudah perizinan. Kemudian syarat administrasi perbankan kadang-kadang juga menyulitkan. Permodalan berarti, Gus ya? Ya tentu kalau pesantren dibuat jaminan ya nggak mungkin lah, itu barang wakaf. Nggak laku di perbankan. Oh iya juga ya. Tapi mestinya Betul badan juga. hukum ini kan juga bisa lah. Iya, iya, iya. Disurvei, oh pesantren ini perputaran ekonominya sekian. Marketnya kayak begini. Saya kira kalau ada yang namanya karya ilmiah, yang namanya apa namanya perizinan penemuan hal yang ini harus menjadi bagian daripada negara hadir, kenapa kemudian yang namanya lembaga pesantren? Harusnya bisa dipercepat. Nah, gitu ini kan malah justru satu model market yang apa ya, yang continue. Iya, 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 iya. Harusnya bisa dilanjutkan gitu kan, jangan malah dipersusah. Akses permodalan, wah tugasnya Bang Jatim ini kayaknya, Gus, kalau kayak gini BUMD kan. Paling tidak mulainya dari situ harusnya, atau gimana kalau Ingat kata Gus? loh, saya pernah datang ke pesantren, kemudian kiainya ngomongnya begini, Pak Tamim, ini kan ada 3.000 santri, semuanya makan. Saya sampaikan kepada perbankan, dari makan ini, maka kemudian tentu dapur pesantren dapat untung sekian. Pasti ada Nah. spare-nya kan, ada marginnya di situ. Pesantren ini butuh yang namanya
alat-alat baju, Oke. seragam. Dari sini kemudian kami untung sekian. Artinya ada kelebihan dari sisa. Dia ngomong sama perbankan. Sehingga kalau bank bermitra dengan kami, itu pasti. Ternyata bank konvensional masuk ke situ. Lah, aman kan berarti kan? Bahkan kemudian, Pak Yai, ini membangunnya nggak luar biasa cepat ini. Ya semuanya bank. Karena ternyata bank sudah mulai cerdas merambah ke sana. Nah, kalau kemudian sistem perbankan yang ada pada kita, seharusnya tidak sekedar perbankan, tapi tadi saya mengatakan badan usaha milik desa. Betul. Ya tentu badan usaha milik daerah kalau kita nyebutnya provinsi. Betul. Tapi jangan lupa, ketika kita bicara yang namanya Sidoarjo, yang namanya Gresik, Iya. ada perusahaan yang luar biasa besar, maka berarti ya mestinya negara ini hadir mensupport CSR-nya. Jembatanin dong gitu kan. Berikan kepada santri untuk kemudian nyata adanya. Itu langkah paling mudah yang bisa dilakukan pemerintah ya Gus ya. Berarti PR besarnya ada di situ. Supporting system. Betul. Kemudian berikan yang namanya kail agar supaya kemudian ke depan pesantren mandiri bersama dengan sejahteranya masyarakat. Jangan dikasih ikan, percuma kalau dikasih ikan gitu kan. Betul. Ini menarik sih ya Pak War. Ada pertanyaan lagi Gus Tamim, tapi nanti dulu. Kamu jangan kemana-mana ya Pak War. Selamat Hari Bumi 22 April 2025. Ada hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Ada hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam ciptaan Allah. Termasuk pada hari ini saya berkunjung ke Mas Kaji Wahib, budidaya berbagai jenis kambing. Ada kambing Itawa, kreativitas inovatif yang dilakukan oleh Mas Kaji Wahib. Ini pertanda bahwa pelestarian alam, pelestarian bumi, di Hari Bumi tidak sekedar ngomong pelestarian, tapi kita nyatakan dalam bentuk fakta bahwa melestarikan bumi juga melestarikan alam dan isinya. Kita lanjut ya Pak War. Tadi kan kita sudah bicara soal support system yang diperlukan dari pemerintah. Jadi jembatan gitu kan Gus. Kalau soal produk, tapi sebenarnya produk karya pesantren-pesantren ini sebenarnya nggak kalah saing kan Gus? Untuk diekspor bisa kan sebenarnya? Ada, bukan kendala ya. Oke. Jadi karena pesantren fokusnya ada pada pembelajaran, ada pada ngaji dan dirosah ya, saya menyebutnya. Sehingga ketika ada pesantren kemudian melampaui daripada target. Oke. Ini adalah apa ya, bahasa kami orang-orang pesantren, hadza min fadli robbi. Ini adalah pemberian Oke. dari Allah bahwa kami datang untuk belajar, kami datang untuk ngaji. Kok kemudian sampai kami bisa berbagi di luar daripada ilmu pengetahuan dan dakwah, ini adalah kelebihan daripada apa yang disebut dengan tadi itu, menyapa zaman. Menyapa zaman. Menyapa gitu ya. zaman. Karena pesantren ini tidak sekedar kemudian outcome-nya adalah santri yang kemudian mendakwahkan ilmu di mimbar, Nggak cuman itu. tapi gitu kan. bahwa santri ini harus mandiri dalam hal ekonomi. Betul. Sehingga saya mengapresiasi betul di Jawa Timur yang mengurus kaitan dengan SMA dan SMK, Oke, teman-teman Dindik berarti ini ya. di mana kalau SMK kan memang sudah Pada ada kodratnya gitu kan mereka. Mereka tentu obsesinya adalah bekerja. Ya. Tetapi bahwa gubernur menyampaikan SMA kita harus juga double track. Double track itu artinya bahwa semi SMK. Supaya nggak Jangan ketinggalan sampai gitu ya. kemudian anak-anak SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, ke universitas, Betul. ini sudah mandiri secara, dan ternyata tadi saya sampaikan, yang namanya anak-anak kita berbasis SMA dan SMK ini juga ada di pesantren. Oh, Ada di pesantren juga, artinya pesantren yang sudah punya SMK, punya SMA, ini juga hampir termasuk sanawiyah dan aliyah, ini juga menjadi bagian daripada fokus kita diskusi tentang pemberdayaan santri pada pagi hari ini atau mungkin pada kali ini. Nah, dari situlah kemudian ekonomi pesantren terbukti sangat tangguh menghadapi krisis. oke. Pesantren waktu kemarin COVID
ada yang bismillah tidak diliburkan. Ada. Wow. Tidak diliburkan. Tetapi juga tidak boleh ada orang luar masuk. Oh, tetap harus ada lockdownnya sendiri gitu kan? Iya. Kalau kemudian orang tua wali, wali santri kemudian mengirim anaknya, maka cukup dengan dimasukkan dalam kardus atau satu tempat kemudian ditulis untuk ini buat siapa gitu ya. Iya. Sehingga tidak boleh ada tatap muka. Dan ternyata pola yang diambil itu adalah luar biasa. Tapi di lokal pun sekalipun sudah lockdown, ketika anak kemudian tidak terasa dalam ketika makan, langsung dipilah. Oh, langsung prosedurnya langsung berjalan gitu ya. Dari situlah kemudian tangguh menghadapi krisis, maka ini bagian daripada pola yang sudah terbiasa di pesantren. Jadi aman ya, mau didorong seperti apa, sebenarnya pesantren ini tangguh sehingga gitu ya. Karena pesantren ini orientasinya adalah sebatas kepada lingkungan, maka tentu sudah ada tadi, saya ceritakan. Karena Kiai Mahfud ini kemudian memberdayakan petani. Oh, oke, yang tadi, iya. Terus kemudian hasil produk taninya dibeli oleh pesantren. Ternyata Kiai Mahfud ini cerdas. Beliau kemudian mendatangkan ahli, bagaimana kemudian hasil produksi taninya warga ini tidak hanya masuk ke pesantren. Tapi bisa kemudian ke pasar dunia. Diekspor? Iya. Oh ya? Tapi tidak kemudian pesantren. Pesantren bikin badan usaha supaya keaslian pesantren nggak hilang gitu ya. Ngurusi ngaji ini kemudian tidak pudar jadi urusan bisnis. Itu loh, tadi itu saya mau nanyanya itu. Ini kalau pesantren sehebat ini dari kacamata bisnis gitu kan. Jangan-jangan nanti muncul kekhawatiran masyarakat ya, nanti cuma masuk pesantren malah cari cuan aja gitu. Kekhawatiran ini kan muncul gitu. Makanya kemudian Kiai Mahfud itu bikin satu lembaga ekonomi baru yang isinya adalah para ahli. Ada ahli dalam hal yang namanya packing, manajerial ekonomi, dan kemudian membawa sayur mayur yang bagus ini dengan kualitas produk tertentu yang qualified, kemudian bisa masuk sampai ke Jepang kemana-mana. Wah. Ini juga awalnya lahir dari pemikiran bagaimana petani ini produknya masuk ke pesantren, setelah kemudian penuh, nggak mampu lagi, terbatas kan kebutuhannya, maka kemudian bagaimana laku di pasar, di tempat-tempat bisnis yang modern, selebihnya dikenal juga, mereka datang juga, oh ini kok bagus ini sayur dari Pacet ini, maka kemudian berangkatlah tetapi ini adalah berangkat dari fasilitasi pesantren. Oke. Jangan terlalu dibawa pesantren kepada ranah bisnis yang jaganya gimana? Nah, itu susah loh karena ngapunten. Saya tanya gitu waktu kan? itu, Kiai, ini kan jadi kesenjangannya luar biasa. Itu dia. Akhirnya saya tanya, kalau yang namanya manajerial otoritas di bisnis pesantren itu berapa sih gajinya? Kalau di sini udah tinggi. Per bulan udah 50 juta gitu. Jadi manajerial itu? Iya. Wow. Loh, kalau gitu berarti dia nggak ngurus lagi pesantren. Nggak boleh. Seluruh yang terkait dengan kemandirian pesantren, mereka mau jadi karyawan, mereka mau jadi direktur, direksi, segala macam, tetap harus ngajar. Oh, oke. Bahkan ada pesantren, tempat saya dulu ngaji, pesantren Sidogiri, sudah tidak memperbolehkan yang namanya bisnis pesantren diberi nama Sidogiri. Oh sudah, nggak boleh sudah ya? Karena apa? Ketika kemudian orang melihat tanpa tahu yang sejatinya tentang Sidogiri adalah tempat tolabul ilmi, maka memikirnya adalah Sidogiri adalah market dan bisnis. Oh, makanya kemudian tidak sudah dipisahkan, tapi dirubah namanya. Yang dulu adalah Koperasi BMT Sidogiri, sekarang menjadi Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Nusantara semisal. Oke, jadi memang dulu ada basmalah adalah Sidogiri, ya sekarang basmalah aja. Oh, supaya kemudian orang tidak menstigma bahwa nama Sidogiri adalah identik dengan perusahaan dan bisnis. Jadi dari personnya dijaga supaya tetap ngajar tadi itu, supaya jiwa pesantrennya nggak luntur gitu Gus ya? Betul. Maka ketika ada pertanyaan, ada kekhawatiran identitas santri itu lentur, kekhawatiran itu adalah hal yang wajar dan bisa diantisipasi dengan baik. Jadi penguatan akidah dan pembelajaran dan ngaji santri ini adalah yang prioritas. Berbisnis diajarkan sebagai bentuk ibadah membangun kemaslahatan. Itu memang prakteknya agak susah tapi harus dilakukan supaya nggak luntur tadi itu loh Gus. Sehingga justru memberikan
pendampingan apa? Istiqomah. Ya, ya. Istiqomah itu kedisiplinan di pesantren yang kuat. Bahkan kemudian kiai mengatakan begini, kalau pesantren kita kepingin yang namanya maju, itu tidak menyebut bahwa manajer koperasi kita harus maju, bukan. Apa yang disebut, Gus? Apa kata kiai? Kalau kita kepingin maju dan kemudian menjadi teladan tentang pengelolaan pesantren dan ilmu pengetahuan, maka kita harus upayakan berjamaah dengan khusyuk. Begitu. Balik lagi ke akar berarti ya. Nah, ternyata apa? Orang yang terbiasa khusyuk dalam berjamaah ini tidak mudah loh. Iya, itu susah, Gus. Itu susah. Betul. Suatu ketika ada orang yang terlanjur pakai sepatu bagus, mahal. Terus kemudian harus melepas sepatunya di masjid. Kepikiran pasti. Nah, dia lupa tidak dititipkan di penitipan sepatu. Mikir atau pasti. sandal. Betul. Tahu-tahu ketika Allahu Akbar tuh. Hilang nggak ini barang nih gitu kan. Artinya apa? Ternyata saya tanya kepada para kiai. Kiai, gimana agar supaya karyawan-karyawan yang aktif di usaha-usaha pesantren ini kemudian amanah? Saya perintahkan mereka untuk tetap mengajar. Oke. Loh, apa hubungannya bisnis dengan mengajar? Sangat erat. Orang itu kalau mengajar tentu memberikan nasihat kepada muridnya. Sejatinya nasihat kepada murid itulah yang kemudian kembali kepada dirinya. Bahwa harus jujur, harus amanah. Iya. Makanya, kenapa bisnis pesantren yang personalianya, personifikasinya tidak ahli di bidang itu, nggak ahli di bidang akuntansi, tapi kemudian malah jalan dan terus aktif, ya karena mereka punya dasar yang namanya kejujuran dan amanah. Perkara kemudian bagaimana teknis operasionalnya menuju profesional, ya tentu kita datangkan ahli untuk memberikan bimbingan teknis, pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang aktual, sesuai dengan apa kata bisnis, daulatnya daulat pasar. Menarik sih. Cara mengingatkannya adalah dengan cara mengajar. Kalau gitu sebenarnya berarti wali santri nggak perlu khawatir lagi untuk santri-santri ini belajar jadi santripreneur ya Gus ya. Ada pesan mungkin Gus untuk wali santri, karena nggak sedikit yang wah kok anakku cuma diajari cuma bisnis gitu kan, fikihnya hilang, agamanya hilang. Ada pesan mungkin dari Gus Tamim? Ciri daripada masyarakat modern itu adalah tentu berkeinginan. Berkeinginan dalam bahasa dulu itu namanya mudah-mudahan anakku ilmunya manfaat barokah. Itu kata-katanya. Tapi kata kerjanya adalah ya Allah, mudah-mudahan anakku nanti berilmu cukup, berkarakter dan mampu menatap masa depannya dengan baik. Itu kira-kira doa yang kemudian harus kita elaborasi. Karena apa yang kita sampaikan ini adalah juru bicara hati. Kita kata begitu ya. Betul. Makanya hari ini mungkin ketika fenomena bahwa santri harus ahli, santri harus punya skill yang mampu, maka kita sebagai orang tua santri harus dukung penuh minat anak untuk mengembangkan keterampilan wirausaha. Dan pesantren tentu juga harus mewadahi itu. Harus menyiapkan, tidak sekedar bagaimana kemudian olimpiadenya, tapi bahwa yang namanya santri punya keahlian A, kita berupaya untuk kemudian mendukung dan memfasilitasinya. Sehingga jangan berharap santri hanya bisa dakwah dan mengaji, tapi sejatinya adalah dakwah dengan kemandirian ekonomi itu jauh lebih mulia. Kemandirian ekonomi ini pepatah mengatakan al-yadul ula khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Asik nih, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Saya sepakat, kemandirian ekonomi itu kunci, saya sepakat, dan kaitannya dengan ekonomi kerakyatan. Terakhir Gus Tamim, ada pesan buat warga Jawa Timur tentang ekonomi kerakyatan, monggo Gus. Jawa Timur memiliki potensi pesantren terbesar di Indonesia. Kalau pemerintah hadir untuk memberikan supporting system, kolaborasi, sinergitas yang baik antara pemerintah baik di level provinsi maupun kabupaten kota. Bahkan tadi saya diskusikan melalui podcast pada pagi hari ini atau pada kali ini, sinergi haruslah dibangun mulai dari akar rumput yang paling bawah. Dari bawah banget berarti ya. Kalau swasta saja bisa, kalau pesantren saja bisa, maka dipastikan negara pasti lebih bisa. Harusnya. Sehingga ketika yang namanya Jawa Timur
memberikan supporting system terhadap pesantren, maka saatnya kita bangkit memimpin ekonomi kerakyatan nasional. Sejatinya antara pemerintah dan ulama atau kiai pondok pesantren ini adalah simbol bahwa mereka adalah yang berbasis dan punya akar rumput. Jawa Timur sebagai home base-nya pesantren harusnya bisa. Nah, Harusnya bisa ya, Gus, ya? tapi sekali lagi, ayo kita harus mencintai produk lokal. Nah, itu berangkatnya harus dari situ dulu. Kemandirian umat adalah kunci kejayaan bangsa Indonesia masa yang akan datang. Terima kasih banyak, Gus Tamim. Kita bangun dari seluruh lini, Ya. utamanya adalah dari pondok pesantren. Nah, itu kan. Utamanya dari pondok pesantren. Kenapa? Karena di Jawa Timur banyak pondok pesantren ini, banyak banget gitu kan. Matur nuwun sangat, Gus Tamim. Saya yang terima kasih diundang. Saya terima kasih, Gus. ke Insight-nya luar Ngobrol biasa, Dewan. Gus. Insight-nya luar biasa. Kita jadi tahu bahwa konsep pesantren itu bisa diaplikasikan ke banyak hal. Dan Jawa Timur sudah memulai. Nah, itu yang kadang kamu kan nggak tahu kan, Power kan. Makanya wajib buat kamu share episode ini seluas-luasnya. Like sama subscribe juga nggak boleh lupa. Sekali lagi terima kasih banyak, Gus Tamim. Sama-sama. Kapan-kapan kita wajib ngobrol lagi nih, Gus Tamim. Ketemu lagi. Siap. Fadlan sama Gus Tamim pamit dulu ya, Power ya. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 98.8.